Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia melakukan hal-hal yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Wow, jumpa lagi dalam program kita Kamu Hebat. Dan secara khusus kita ada pada firman sebelum bobo. Karena kita butuh firman, kita butuh firman, kita butuh firman. Firman itu yang menguatkan kita, firman itu yang menghiburkan hati kita, firman itu yang menjernihkan pikiran kita, dan firman itu yang menyucikan dan membersihkan hati kita. Orang-orang yang hidup dalam firman akan selalu melihat kedahsyatan yang sempurna. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita masih dalam serial kita 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Secara khusus kita sudah masuk pada bagian ke-10. Wow. Dan kita sedang membahas tentang kritik dan pujian. Saya percaya bahwa keluarga yang kuat adalah keluarga yang seimbang. Bisa saling mengkritik, artinya bisa saling menegur, bisa saling menasehati, bisa saling memberitahu, tetapi pada saat yang bersamaan juga bisa saling memberi pujian. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, keluarga yang hanya dipenuhi dengan kritik tanpa pujian adalah keluarga yang penuh kepahitan. Tetapi keluarga yang hanya ada pujian tanpa kritik akan menjadi keluarga yang tidak berdasar dan tidak bertumbuh dengan sehat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kritik dan pujian biarlah seimbang dalam keluarga kita. Kapan keluarga harus menyampaikan kritik, bagaimana caranya, dan kapan harus dipuji, saya mengupasnya dalam pembahasan ini. Dan doa saya, setiap saudara merasakan mengalami berkat Tuhan. Saya mau mengajak saudara langsung ke tanah perjanjian di Yerusalem untuk menyampaikan firman Tuhan, kritik dan pujian. Kiranya setiap pemirsa sekalian, jemaat Tuhan sekalian, dikuatkan untuk membangun keluarga dalam suasana sorga, sehingga setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Haleluya. Diberkati dalam firman Tuhan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya sedang ada di King David Well atau sumur dari Raja Daud, yang memang Alkitab bicara bahwa berkali-kali Daud membangun sumur ini, dan sampai hari ini tempat di mana saya duduk masih ada beberapa sumur yang berfungsi untuk penduduk kota Bethlehem Palestina ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di latar belakang saya ada pemandangan yang sangat indah, kota tua Bethlehem. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Bethlehem artinya rumah roti atau rumah daging. Bethlehem, ya kan, berarti ada berkat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya dengan saya ada di sini membagi berkat firman Tuhan. Doa saya setiap saudara dikenyangkan, dipuaskan oleh firman Tuhan, karena Alkitab berkata, kita menerima roti yang turun dari sorga. Itu berarti ada lechem yang turun dari sorga dan memberi kekuatan buat kita. Haleluya. Masih dalam pembahasan minggu kita, jemaat sekalian, dalam pembahasan 33 kunci membangun keluarga dalam suasana sorga. Saya harap saudara masih ingat dan masih menyimpan baik-baik 9 kunci yang sudah saya bagikan. Karena hari ini saya masuk pada pembagian kunci yang ke-10. Dan salah satu yang paling penting untuk membangun keluarga dalam suasana sorga adalah kritik dan pujian. Hello, ya kan? Kritik dan pujian. Ada banyak rumah tangga bermasalah. Kenapa? Karena suami tidak bisa mengkritik istri atau istri tidak bisa mengkritik suami. Jadi apa yang terjadi? Dia simpan segala sesuatunya dalam hati. Nah, ketika sudah mulai menyimpan dalam hati, ada banyak hal yang terjadi. Nah, juga apa yang terjadi? Banyak suami atau banyak istri merasa tidak pernah dipuji oleh pasangannya. Dan apa yang terjadi ketika orang lain puji, mulai klepek-klepek. Asal jangan kepret. Sekarang ada 2 kata yang bahaya, saudara-saudara. Kepret sama gaduh, saudara-saudara. Jangan buat gaduh, saudara-saudara. Kalau nggak mau dipindahin, saudara, ya kan. Pokoknya jangan buat gaduh. Boleh ada di Bethlehem, asal jangan buat gaduh, saudara-saudara. Jemaatnya jangan buat gaduh, tadi dipindahin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saya mau sampaikan dari tempat ini bahwa dalam rumah tangga pasti suami ada salahnya, pasti istri ada salahnya, pasti orang tua ada salahnya, besan mertua, menantu ada salahnya. Tetapi kadangkala, ya kan,
kita nggak bisa mengkritik, atau sebaliknya kadangkala kita mengkritik dengan cara yang salah, atau juga mungkin kadangkala ini orang Indonesia ini kadangkala sulit untuk memuji saudara-saudara, karena buat orang Indonesia tuh memuji tuh kayak ya pokoknya kan yang penting hati saya kan, urusan kan bukan cuma harus mulut pendeta ya kan. Masa saya harus bilang sih sama istri saya I love you, masa saya harus bilang sih sama istri saya kamu kelihatan cantik hari ini, wah you look gorgeous today gitu, kayaknya sinetron banget gitu. Nah itu dia. Tetapi pada dasarnya coba saudara lihat, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan waktu Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan membawa Hawa kepada Adam, kalimat apa yang pertama kali Adam katakan? Nah inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalimat apa itu? Kalimat pujian. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang banyak hilang dalam rumah tangga hari-hari ini. Kita bicara tentang urapan Roh Kudus, kita bicara tentang kuasa Tuhan, kita bicara tentang mujizat demi mujizat, tetapi setan cari loophole dalam rumah tangga, sehingga hari-hari ini tanpa kita sadari, banyak rumah tangga hamba-hamba Tuhan, banyak rumah tangga anak-anak Tuhan, banyak rumah tangga orang-orang percaya sedang dibongkar bangkirkan oleh setan. Kenapa? Karena gereja sedang sibuk dengan urapan, sedang sibuk dengan mujizat, sedang sibuk dengan kuasa Allah. Jangan salah mengerti saya. Gereja ini gereja mujizat, gereja ini gereja yang percaya karunia-karunia Allah, gereja ini gereja yang percaya urapan Roh Kudus, yang setuju sama saya katakan amin. Tetapi gereja ini juga sadar kita masih injak tanah. Jadi kita tidak mau beri kesempatan kepada iblis hanya dengan ketidakmengertian kita untuk hal-hal sepele dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keseharian, khususnya dalam keluarga. Karena selalu saya katakan senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan kepada keluarga. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Amsal pasal 31, karena hari ini saya sedang mengupas tentang kunci yang ke-10. Pastikan sudah simpan baik-baik, pelajari dan mengerti baik-baik. Dan Amsal pasal 31, Amsal 31 ayat 28 sampai 31. Amsal 31 ayat 28 sampai 31 bilang begini. Anak-anaknya bangun, haleluya, menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini rumah tangga yang sehat. Ada kritik, tetapi juga ada pujian, iya kan? Ada pengungkapan bagaimana supaya rumah tangga kita lebih maju, tetapi juga ada pengungkapan betapa bahagianya, betapa puasnya, betapa sukacitanya saya dalam pernikahan ini. Ya tapi kan kadang-kadang kita cuma ada di hati aja, pendeta kan nggak usah diumbar-umbar seperti itu. Hello, selama engkau masih injak tanah, selama Tuhan masih kasih telinga, telinga juga mau mendengar yang baik, saudara. Kalau kritik sudah bisa sampaikan. Kenapa pujian tidak sudah nyatakan? Nah ini yang perlu kita pelajari. Ayat 29. Banyak wanita, lihat suaminya bilang apa? Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Haleluya. Ayat 30. Kemolekan adalah bohong. Nah ini bagian dari kritiknya, ya kan? Bahwa kalau engkau cuma menekankan tentang kecantikan, itu sia-sia. Karena kemolekan adalah bohong. Dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Haleluya. Ayat 31. Berilah kepadanya bagian dari buah tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Haleluya. Nah sekarang bagaimana dengan Tuhan? Setelah lihat Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 4. Saya mau kasih beberapa ayat dulu. Ya kan? Supaya jemaat sekarang makin mantap gitu ya kan. Bagaimana hubungan Tuhan dengan gerejanya. Bagaimana Tuhan hubungan dengan orang percaya. Lihat Wahyu 2 ayat 2 sampai 4. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Nah apa yang sedang terjadi? Tuhan sedang memberi pujian. Tuhan sedang menyatakan kekagumannya. Tuhan sedang menyatakan kebanggaannya. Pak, istrimu manusia biasa, Pak. Dia masih pengen dengar bahwa dia itu berarti dan berharga bagi engkau. Namanya wanita, Pak. Kadang-kadang ada masa-masa goncangannya, Pak. Ya kan? Masa-masa mungkin dia mengalami menstruasi, masa-masa mungkin dia mengalami goncangan, masa-masa mungkin dia mengalami menopause, masa-masa di mana mungkin dia merasa apa saja yang dia buat rasanya salah, ya kan? Nah dia juga pengen dengar dong bahwa dia berharga, bahwa dia berarti. Bu, suamimu kan juga manusia biasa, Bu. Suamimu juga ada masa-masanya dihantam badai. Suamimu juga ada masa-masanya dihadapi pada tekanan. Suamimu juga ada saat-saatnya di mana dia merasa apa saja yang dia buat gagal. Dia juga pengen dengar bahwa dia itu berarti, bahwa dia itu berharga, Bu. Anak-anakmu kan manusia-manusia biasa, Bu.
Yang kadang-kala dia stres karena ini, dia bingung karena ini, dia gagal karena ini. Dia pengen denger dong. Orang tuanya bilang bahwa kamu tuh berharga, kamu tuh berarti, kamu tuh segalanya buat mama, buat papa, ya kan? Adik-adik muda, dengar. Orang tuamu juga manusia biasa, ada kalanya mereka juga exhausted. Ada kalanya mereka juga merasa, waduh hidup kok terasa berat gitu. Waduh ini susah, ini susah. Ada masanya dong, dia ingin mendengar. Anak-anaknya berkata, mama dan papa, you mean everything to us. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan salah. Kita masih hidup di muka bumi. Kita belum tiba di sorga. Itu sebabnya, lihat, Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sahabat terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Tuhan sedang bilang, you are great, you are awesome. Iya kan? Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tuhan lihat karya-karya kita. Tetapi ayat 4, namun demikian, I criticize you, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lihat, saya bisa lihat enggak? Tuhan mengkritik dengan cara yang very, very gentle. Tuhan kasih pujian dulu, Tuhan kasih semangat dulu. Baru Tuhan kasih tahu, oke, ada hal yang perlu diperbaiki. Ada banyak orang dia sikat dulu, dia hajar dulu. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Wow, Pak, ada banyak suami put his wife down all the time. Iya kan? Ada banyak istri juga gitu. Put her husband down all the time. Ada banyak orang tua juga gitu. Put their children down all the time. Sehingga apa yang terjadi? Dunia ini penuh dengan orang-orang yang saya suka sebut gini, seperti layangan putus, saudara. Tahu layangan putus? Iya kan? Seperti layangan cari dahan gitu. Makanya ada banyak suami ketika dipuji sedikit sama perempuan lain, wah langsung klepek-klepek, ya kan? Cintaku klepek-klepek sama dia. Nora, iya kan? Banyak istri juga gitu. Nggak boleh dipuji sedikit sama teman kuliahnya lah, sama teman kantornya lah, langsung klepek-klepek gitu, ya kan? Cintaku klepek-klepek sama kamu, ya kan? Ngerti nggak mau saya, saudara-saudara? Kenapa? Karena dalam berumah tangga, orang mulai merasa nggak berharga, orang mulai merasa nggak berarti, orang mulai merasa nggak berguna. Nah, setelah gue kasih dalam Tuhan, di situ setan masuk. Makanya saya catat dalam pendahuluan begini, ada aksioma dalam kehidupan. Tahu kan aksioma kan? Satu hukum yang tidak bisa ditawar gitu, satu hukum yang memang terjadi di mana-mana, universal law gitu kan, hukum universalnya. Ada aksioma dalam kehidupan, setiap orang pada dasarnya perlu dikritik dan dipuji. Kenapa perlu dikritik? Kritik yang kasar hanya akan menimbulkan kepahitan dan luka. Tetapi kritik yang membangun itu seperti gasoline, seperti minyak buat api gitu, ya kan? Sehingga menambah semangat, menambah sukacita, tetapi sekaligus memperbaiki berbagai kesalahan. Makanya seorang suami yang baik adalah seorang suami yang bukan hanya puji istrinya, tetapi juga memberi kritik dan masukan yang luar biasa. Begitupun seorang istri yang baik. Dia bukan hanya, ya udahlah suami saya mau buat apa terserah. No. Dia memberi pujian, tetapi dia juga memberi kritik. Tetapi kritik di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan bahasa yang tepat, dan dengan motivasi yang benar. Yang sedih sama saya katakan amin. Jadi aksioma dalam kehidupan pada dasarnya manusia perlu dikritik. Dikritik untuk apa? Untuk maju, untuk semangat, untuk memperbaiki hidup, untuk lebih kuat dalam kehidupan. Ya kan? Hello. Ibu-ibu yang nggak bisa dikritik oleh suaminya, bukannya ibu harus bertobat deh. Suami-suami nggak bisa dikritik oleh istrinya, Pak, engkau harus bertobat, Pak. Sorry, I am your pastor. Saya bapak rohani buat setiap saudara. Kalau saya nggak bisa nasihatin saudara, terus siapa lagi yang mau nasihatin saudara? Ya kan? Anak muda yang nggak bisa dikritik, lu nggak bakal bisa maju. Selalu saya bilang, selama kita masih bisa dikritik, jalan kita masih panjang. Selama kita masih bisa dikritik, jalan kita masih nanjak. Selama kita udah nggak bisa dikritik, engkau sedang jalan menurun dan menuju pada kehancurannya. Makanya relakan diri saudara. Pada dasarnya setiap orang perlu dikritik, tetapi juga perlu dipuji. Kenapa? Pujian itu membuat kita diangkat. Pujian itu seperti
keren gitu yang mengangkat kita, ya kan? Asal jangan gubrak, jatuh, repot saudara-saudara, ya kan? Nah, tetapi yang saya mau ingatkan, pada dasarnya aksioma hidup manusia perlu dikritik dan dipuji. Nah, orang yang selalu dikritik tanpa dipuji menjadi orang yang kehilangan kepercayaan diri. Wah, ya kan kadang-kadang anak-anak muda jumpai gitu. Ini orang kok kayak orang nggak punya kepercayaan diri. Kenapa? Karena di rumah selalu di bump gitu ya, selalu dipentungin istilahnya orang tuanya. Kamu tuh begini, kamu tuh begini, kamu tuh begini gitu. Nah, orang seperti itu karakternya akan jadi jelek sekali. Dan orang kayak gitu nggak menyadari ada banyak potensi-potensi luar biasa dalam hidupnya. Begitupun suami. Kalau suami itu selalu dikritik oleh istrinya, menjadi orang yang kehilangan kepercayaan diri gitu. Dan akhirnya malas berkarya. Jadi kadangkala bukan suamimu bodoh, bukan suamimu nggak punya ide, bukan suamimu lemah, tapi suamimu kebanyakan dipentung oleh istrinya gitu. Wah, kamu tuh selalu nggak bisa, kamu tuh nggak ngerti, kamu tuh begini, kamu tuh begini. Ya saudara, dipentung-pentungin tiap hari saudara. Ya, umur 60 juga serangan jantung. Iya kan? Stop, boleh nggak Bu? Kritik boleh, tetapi kritik yang membangun, kritik yang sehat, kritik yang memberi semangat. Banyak istri juga gitu, nggak berani berkarya apa-apa karena dipentungin terus sama suaminya. Iya kan? Orang tua juga gitu, orang anak-anaknya selalu bilang, oh, mama papa nggak bener, mama papa nggak ngerti. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang yang selalu dikritik tanpa dipuji menjadi orang yang kehilangan kepercayaan diri. Dan kita nggak mau anak-anak kita kehilangan kepercayaan diri, kita nggak mau istri kita, suami kita, ya kan? Kadang-kadang kita bilang, dia memang bodoh pendeta, dia memang nggak ngerti. Kenapa? Karena kita memang terlalu banyak mentungin. Kita terlalu banyak kritik dengan bahasa yang kasar dan menyakitkan, ya kan? Tetapi sebaliknya, orang yang selalu dipuji tanpa dikritik, menjadi orang yang cenderung sombong dan arogan. Orang Manado bilang, makang puji. Iya kan? Akhirnya jadi makang puji, saudara-saudara. Iya kan? Jadi orang tuh butuh dipuji terus gitu. Akhirnya dia cari apapun hanya untuk dipuji. Kadang-kadang dia kasih duit orang apa-apa supaya dia bisa dipuji, dihargai gitu ya kan. Karena apa? Karena haus akan pujian. Nah ini bahaya. Karena itu hukumnya mengkritik tanpa memuji hanya menimbulkan luka dan kepahitan. Jelas ya? Mengkritik tanpa memuji hanya menimbulkan luka dan kepahitan. Pak, tanpa kau sadari istrimu udah banyak luka dan kepahitannya. Bu, tanpa kau sadari suamimu udah banyak luka dan kepahitannya. Bapak dan Ibu, sorry, saya mewakili anak-anakmu ngomong. Kadang-kala anak-anakmu luka dan pahit. Karena apa? Karena tindakanmu itu. Makanya saya mau kasih tahu juga buat cewek-cewek ini yang sedang berpacaran. Lu sebelum jadian sama orang, lihat dulu. Ini orang cuma muji doang, atau sebaliknya ini orang kalau mengkritik pedes gitu, jadi ketahuan. Karena kau harus cari pasangan teman hidup yang seimbang. Dia tahu bisa mengkritik engkau dengan baik, tetapi dia juga bisa memberi semangat dan kekuatan bagimu. Amin. Yang cowok-cowok ini denger nih, ya kan? Kalau cari pasangan teman hidup juga gitu. Sebelum jadian sama orang, lihat dulu. Ini orang ngeritiknya gimana, ini orang mujinya gimana, gitu ya kan? Jangan cuma puji. Itu lagi bulan promosi. Iya kan, lagi bulan promosi, puji terus. Pas sudah kawin, langsung baju jedar. Nah, itu hati-hati, iya kan? Iya kan? Kalau udah kadung gimana pendeta? Tuker tambah aja, wah, lu cari kesempatan. Iya kan? Nah, saya catat di sini ada beberapa hal tentang kritik yang harus kita belajar. Bagaimana kita mengkritik pasangan? 1, kritiklah dengan dasar kasih dan ketulusan untuk kemajuan, bukan untuk kebahagiaan kita. Jadi kalau kita mengkritik pasangan kita, kritiklah dengan dasar kasih dan ketulusan. Untuk supaya dia lebih maju, untuk supaya dia lebih dewasa, untuk supaya dia lebih bertumbuh, bukan supaya kita bahagia atau puas. Ya dia begini biar dia puas. Biar saya puas gitu. Jadi kita hanya menumpahkan unek-unek kita, nah itu bahayanya. Kalau kita memberi kritik hanya untuk kebahagiaan kita, untuk kepuasan kita, yang terjadi kita menjadi orang yang seenaknya. Kita menjadi orang yang mendatangkan luka dan kepahitan tadi. Jadi kalau kita mau mengkritik, kalau kita memang karena kesel, jengkel, stop dulu. Selalu saya bilang, kalau hati kita lagi panas, lagi kesel, lagi jengkel, stop dulu. Jangan ngomong apa-apa dulu. Karena kalau kau ngomong apa-apa pedes, saudara-saudara. Kau ngomong apa-apa seperti ada siletnya, cep, tajam luka, saudara-saudara. Tetapi kalau engkau ingin lihat, wah istri saya supaya lebih maju, istri saya supaya lebih bertumbuh, istri saya supaya lebih dewasa, engkau berpikirnya panjang. Begitu juga supaya suami saya lebih maju, gimana supaya suami saya lebih semangat, gimana supaya berarti engkau dasarnya kan kasih, ya kan? Pasti beda, saudara-saudara, itu adem di hati. Yang kedua,
kritiklah pasangan di saat yang tepat. Jangan karena pasangan lagi capek, pasangan lagi kesel, pasangan juga lagi mangkel, ya kalau tiba-tiba suruh bombardir lagi, waduh, itu meledak langsung saudara-saudara, wah itu bahaya, ya kan? Yesus aja mengkritik Petrus yang sudah jelas-jelas menyangkal Yesus, itu di saat yang tepat loh, ya kan? Dia tanya dulu, adakah barang lauk di antara kamu? Petrus bilang tidak ada, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Coba kalau Yesus langsung kritik, Petrus, kok apa-apaan, udah pernah aku tolong, udah pernah lihat mujizat kembarkan nangkap ikan. Keong kau. Hancur saudara. Tetapi tidak. Dia tunggu waktu yang tepat, dia kasih berkat dulu, semua udah beres dulu, ya kan, apa yang terjadi? Habis itu kasih makan ikan dulu, setelah kasih makan ikan baru Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Woi, saatnya tepat. Boleh nggak Pak? Boleh nggak Bu? Boleh nggak orang tua sekalian? Boleh nggak adik-adik muda? Boleh kritik siapapun. Tetapi kritik di saat yang tepat. Tunggu waktu yang nyaman, waktu yang indah, baru sampaikan kritik dengan penuh kasih. Lalu yang keempat, kritiklah dengan bahasa yang terpilih. Makanya selalu saya bilang, jangan katakan semua yang kita pikirkan, tetapi pikirkanlah semua yang kita katakan. Ini membangun nggak? Ini jadi berkat nggak? Ini menyelesaikan masalah nggak? Ini membawa damai sejahtera nggak? Ini memberi pertolongan nggak buat orang yang saya kritik? Minimal 5 itu menjadi dasarnya. Kalau kita nggak mampu untuk itu, cari dulu bahasanya. Karena ada banyak orang, oh saya memang orangnya begitu, pendeta saya kalau nggak suka sama orang langsung saya sikat aja. Tapi habis itu udah, iya udah, lunya udah. Tapi yang nerimanya pahit, saudara, ya kan? Jadi kritiklah dengan bahasa yang terpilih. Lalu selanjutnya, jadi ingat ya, yang pertama, kritik dasarnya kasih dan ketulusan. Yang kedua, kritik di saat yang tepat. 3, kritiklah jangan di depan orang. Jadi jangan kritik di depan orang, saudara. Itu penting sekali. Jangan kritik di depan orang. Ada banyak orang, waduh, main kritik istrinya, main kritik suaminya. Oh, itu bahaya, saudara. Yang pertama, itu merendahkan pasanganmu sendiri, merendahkan anak-anakmu sendiri. Tapi yang kedua, juga merendahkan dirimu sendiri. Artinya, lu nggak punya sopan santun gitu. Artinya lu manusia nggak punya perasaan gitu. Boleh nggak sih jangan kritik di depan mama saudara? Boleh nggak jangan kritik di depan tamu saudara? Boleh nggak jangan kritik di depan rekan pelayanan saudara gitu? Boleh nggak? Ya kan? Tunggu waktu yang asik gitu. Sayang, tadi saya nggak terlalu suka karena begini-begini. Kan itu lebih manner dong, itu lebih sopan dong, itu lebih polite dong, ya kan? Jadi jelas ya, kritik yang dasar kasih. 2, kritik di saat yang tepat. 3, jangan kritik di depan orang. Yang keempat, kritiklah dengan bahasa yang terpilih. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang kelima, jangan mengkritik jika tidak seimbang dengan pujian yang kita berikan. Kalau kita nggak pernah muji, jangan juga pernah kritik, saudara. Iya dong. Loh, nggak pernah minum kok mau makan, iya kan? Nggak pernah makan kok mau minum, iya kan? Nah, ini kan nggak beres, saudara. Ini sama seperti orang yang jalan-jalan pakai itu tusuk gigi tuh, ya kan? Orang tanya, kenapa nggak bawa tusuk gigi? Iyo, biar orang dapat lihat kita baru makan daging. Makan tahu kok teh, iya kan? Mau pakai tusuk gigi, apa yang mau ditusuk tuh tahu? Saudara gue kasih dalam Tuhan, ini juga gitu. Sorry ya untuk bilang ini, ada banyak suami kebangetan ya. Masa 17 tahun menikah, 13 tahun menikah, 7 tahun menikah, nggak pernah puji istrinya. Ada istri-istri yang kebangetan nih. 6 tahun menikah, 12 tahun menikah, 21 tahun menikah, nggak pernah puji suaminya. Ada anak-anak muda yang dibesarkan sampai umur 12 tahun, tidak pernah dipuji oleh orang tuanya. Oh, ini bahaya, saudara. Kalau saudara nggak pernah puji, engkau juga tidak pernah layak untuk memberi kritikan. Jadi, jangan mengkritik jika tidak seimbang dengan pujian yang kita berikan. Lalu yang keenam, kritiklah dengan tetap membuat pasangan merasa dihargai dan dicintai. Jadi kritik itu jangan justru memisahkan. Kritik itu justru menunjukkan cinta, menunjukkan kasih, menunjukkan perhatian, menunjukkan kepedulian kita terhadap orang yang kita kritik itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan ini juga berguna bukan hanya dalam keluarga, tetapi dalam leadership, dalam pergaulan. Saya sebagai gembala, saudara, dan selalu saya bilang, setiap kali saya menyampaikan firman,
Bukan saya mau menjadi imam berkhotbah buat saudara. No. Saya membagi prinsip-prinsip kehidupan buat setiap saudara. Yang dapat saudara pakai dalam keseharian saudara. Karena as your pastor, sebagai gembala saudara, saya pengen jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan bukan hanya cinta Tuhan, tetapi dia tunjukkan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Dia tunjukkan dalam kesehariannya. Sehingga hari-hari hidupnya itu benar-benar memuliakan Kristus gitu. Sudah ngerti maksud saya ya kan? Karena saya nggak mau sudah, oh iya saya pokoknya ke gereja, oh iya saya pokoknya jemaat Glow, oh iya saya tiap minggu ke gereja, oh saya tiap minggu memuji menyembah Tuhan, saya tiap hari baca Alkitab, saya setiap hari merenungkan firman Tuhan tentang intim setiap hari dengan Yesus. Amin. Saya bangga lihat sudah melakukan itu semua. Tetapi pertanyaan saya, sudah praktekkan nggak sih hidup sehari-hari ini? Sehingga sudah mengkritik dengan bahasa yang membangun, sudah mengkritik di saat yang tepat, tetapi juga memberi pujian kepada teman-teman saudara, kepada karyawan saudara, kepada orang di sekitar saudara, sehingga hidup saudara mencerminkan kemuliaan Kristus yang luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kita mau bahas, kenapa seringkali pujian hilang dalam keluarga? Nah, ini penting. Sorry untuk bilang ini. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen sudah nggak ada lagi pujian dalam keluarganya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keluarga yang tanpa pujian, selalu saya bilang, adalah keluarga yang sudah ada di padang gurun. Itu tinggal tunggu momentumnya, pasti meledak saudara-saudara. Itu bahayanya. Nah, kenapa seringkali pujian hilang dalam keluarga? Satu, karena kita pikir dia juga tahu bahwa saya sayang dia. Aha. Ada banyak bapak-bapak pikir begini, istri saya juga tahu dia sayang saya. Kan saya udah kasih uang buat dia. Anak saya juga tahu saya sayang dia. Apapun kebutuhan dia saya cukupi. Istri bilang, ya udahlah pendeta, dia juga tahu kok saya sayang dia. Apa sih yang saya sebagai istri nggak buat dia? Betul bu. Itu bahasa-bahasa begitu perlu memang. Bahwa kita berkorban buat istri, berkorban buat suami. Tetapi bahasa verbal, bahasa pernyataan, itu tetap dibukti perlu. Kenapa? Karena kita semua masih punya telinga. Telinga ini yang bekerja kepada hati, telinga ini juga yang naik ke otak, saudara-saudara. Iya kan? Apa sih susahnya? Apa sih susahnya bilang mama bangga punya anak-anak seperti kamu? Apa sih susahnya? Kalau memang itu kenyataannya, memang dia bagus. Apa susahnya bilang, wah bagus bener. Mama bangga bener nih lihat kamu mampu begini. Iya kan? Wah sayang, makanan kamu enak luar biasa. Kamu memang istri yang dahsyat. Apa salahnya? Jadi bukan dibuat-buat, bukan sinetron, tetapi betul-betul tumpahan. Sama seperti kalau kita makan bakso enak, orang tanya bagaimana baksonya? Enak, iya kan? Nah kita juga sama. Kita lihat selalu sisi positifnya dari pasangan kita lihat selalu sisi positifnya dari anak-anak kita, baru kita sampaikan. Karena kita pikir seringkali dia juga tahu bahwa saya sayang dia. Betul, sayang itu soal hati. Tetapi pernyataan itu tetap diperlukan. Ya, setuju sama saya katakan amin. Ibu-ibu paling semangat bilang amin. Iya kan? Jadi Pak, belajar beri pujian. Bu, belajar beri pujian. Karena anak-anak yang dibesarkan dengan pujian yang cukup akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Engkau tidak akan pernah menyesal ketika engkau melihat anak-anakmu dibesarkan dengan pujian. Kenapa? Karena anak-anakmu juga akan bisa mengapresiasi orang. Ada banyak orang gak ada sopan santunnya, gak bisa mengapresiasi. Buat dia semua ya, it's life. Memang hidup harus begini, enggak bisa dong. Suami sudah kasih gajinya, engkau harus peluk dia. Bilang sayang terima kasih kau tetap suami yang luar biasa buat saya. Istri siapkan kopi, istri siapkan teh, istri siapkan air panas untuk apa itu namanya merendam kaki misalnya. Iya kan? Bilang terima kasih sayang, kamu benar istri yang penolong luar biasa. Iya kan? Ketika ada pujian, wah makin hangat rumah tangga itu, haleluya. Yang kedua saya pelajari, kenapa seringkali pujian hilang dalam keluarga? Karena ada konsep begini, cinta kagum itu bukan di mulut saja, yang penting di perbuatan. Saya ngerti, memang yang paling penting di perbuatan. Tetapi bukan berarti mulut nggak penting kan? Tetap suara kita perlu dengar. Sebagai sebuah konfirmasi bahwa istri saya berbuat ini, suami saya berbuat ini bukan hanya karena keharusan. Tetapi karena memang mencintai saya, menghargai saya. Minimal setiap hari, suami harus bilang sama istrinya, I love you. You are my everything.
Aku cinta kamu, kamu tersegalanya. Rumah tangga yang ada pujiannya, wah, akan menjadi rumah tangga yang kuat. Yang ketiga, kenapa seringkali pujian hilang dalam keluarga? Karena kita nggak sadar maknanya bagi pasangan kita. Kita pikir itu cuma lip service. Pasangan kita bisa ngerti kok kalau itu cuma lip service. Anak kita bisa ngerti kok kalau itu cuma lip service. Tapi boleh dong keluar dari hati kita. Dan itu maknanya dalam. Karena apa yang dari hati selalu akan tertanam di hati. Apa yang dari mulut cuma sampai telinga. Tapi apa yang dari dalam hati akan tertanam dalam hati. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, apa yang dari hati akan tertanam di hati. Sama-sama bilang sama saya, apa yang dari hati akan tertanam di hati. Berikan tepuk tangan ya, berikan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yang keempat saya pelajari, kenapa seringkali pujian hilang dalam keluarga? Karena kita hanya terus mencari melihat kekurangan pasangan kita. Ini parah. Parah, saudara-saudara. Ada banyak suami istri cuma lihat kekurangannya. Wah, kekurangan aja. Wah, jedar. Tapi kita nggak look for. Ya kan, kita nggak cari kelebihannya. Karena selalu saya bilang, kelebihan itu kadang-kadang bukan cuma bisa dilihat. Kelebihan itu harus dicari, saudara-saudara. Kita lihat apa yang saya bisa puji buat istri saya hari ini. Apa yang saya bisa puji suami saya hari ini. Apa yang kita bisa puji anak-anak kita hari ini. Kenapa? Karena itu perlu. Perlu, saudara-saudara. Perlu. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, perlu. Karena itu sesuatu yang diperlukan oleh pasangan kita. Itu sesuatu yang energize our marriage. Iya kan? Berarti kita harus mencari. Iya kan? Jangan cuma cari kekurangannya. Jangan cuma cari kelemahannya. Tetapi cari kelebihan-kelebihannya untuk memberi kekuatan dan membuat dia semakin berharga. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang kelima, kenapa seringkali pujian hilang dalam keluarga? Karena mata kita dibutakan iblis. Sehingga tidak lagi bisa melihat kelebihan pasangan kita. Makanya orang pacaran selalu bisa lihat kelebihannya. Iya kan? Sampai saya suka ulangi begini kan. Lagi pacaran. Cewek kita gini aja nih. Wah, langsung cowoknya bilang, itu yang saya bangga dari kamu. Kamu tuh tidak pernah sembunyikan apa-apa. Kamu terbuka sekali. Pas sudah kawin istrinya gini. Saya makan di kandang kebo atau apa nih? Saudara, boleh gak sih? Iya kan? Sorry loh, saya pakai bahasa yang gamblang banget. Kalau hati saudara memang udah gak suka sama istri saudara. Kalau hati saudara memang udah gak beres sama suami saudara. Mata saudara udah dibutakan setan saudara. Sampai saudara lihat wanita lain lebih cantik. Sampai saudara lihat wanita lain lebih baik. Sampai saudara lihat pria lain kayaknya lebih bertanggung jawab. Kalau itu mulai terjadi, sorry, saya gembala saudara, saya cinta saudara, saya mau bilang, setan sudah terlibat. Kalau saudara mulai melihat perempuan lain lebih baik, perempuan lain lebih cantik, perempuan lain lebih perhatian, suami lain lebih baik, suami lain lebih hebat, suami lain lebih perhatian sama saudara, saya mau beritahu setan sudah terlibat. Engkau sudah dibutakan oleh setan. Saya sebagai hamba Allah, boleh dong saya tegur saudara, saya gembala saudara dari King David Well di Bethlehem, Palestina ini. Saya mau kasih tahu sama saudara, engkau harus bertobat, saudara-saudara. Kalau engkau hanya lihat istrimu kekurangan, melihat anak-anakmu kekurangan, engkau harus bertobat. Berarti setan sudah membutakan engkau. Engkau harus kembali ke jalan Tuhan dalam anugerah Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara nanti. Dan terakhir saya mau bahas. Mari kita biasakan kritik dan pujian dalam keluarga kita masing-masing. Kalau kita biasakan ini secara seimbang, maka dampaknya yang pertama, ada kemajuan yang luar biasa. Kadangkala rumah tanggamu bukan butuh pelepasan. Kadang-kala sudah bilang, aduh pendeta, suami saya ini kayaknya butuh pelepasan nih pendeta. Istri saya butuh pelepasan, rumah tangga kita ini butuh dilepaskan dari setan-setan. No. Kadangkala perlu kembali pada pujian dan kritik yang seimbang. Maka akan ada kemajuan yang luar biasa dalam rumah tangga saudara. Yang kedua, apa dampaknya kalau kritik dan pujian seimbang? Masing-masing merasa dihargai. Wah, suami, istri, anak-anak semua merasa dihargai. Maka akan ada aliran kasih Allah yang luar biasa. Karena ingat, Tuhan mau memberkati, Tuhan mau mencurahkan berkatnya, Tuhan mau pulihkan keluarga-keluarga. Tetapi we have to do our part. Kita harus kerjakan bagian kita. Dan salah satu bagian yang penting adalah kritik dengan kasih. Beri pujian dengan ketulusan. Dan engkau akan melihat suami merasa dihargai. Wah, makanya saya selalu bilang itu kan. Di buku nikahnya orang Yahudi, ada pesan buat wanita. Pesan buat wanita begini. Hargailah, perlakukanlah suamimu seperti raja, maka dia akan memperlakukan engkau
seperti seorang ratu. Tetapi jika engkau memperlakukan dia seperti seorang hamba, maka dia akan memperlakukan kau seperti seorang budak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya mau ingatkan, ketika engkau memperlakukan anakmu seperti budak, maka satu saat dia juga akan memperlakukan orang tuanya seperti budak-budak. Karena itu sebagai gembala saudara, saya mau ingatkan, perlakukan istrimu sebagai queen, maka dia akan memperlakukan kau seperti king. Ketika engkau memperlakukan istrimu seperti ratu, maka istrimu akan memperlakukan kau seperti raja. Ketika engkau memperlakukan anak-anakmu seperti pangeran, maka dia akan memperlakukan orang tua mereka seperti raja dan ratu. Yang setuju, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, tahukah saudara, jujur dari hati saya yang terdalam, saya bangga sekali boleh mendapat kesempatan untuk mengajar saudara tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana surga. Karena saya lihat di depan mata kepala saya bagaimana setan sedang menghancurkan banyak keluarga-keluarga di akhir zaman. The Bible is always the answer. Alkitab selalu adalah jawabannya. Rumah tangga di akhir zaman yang kembali kepada Alkitab akan menjadi rumah tangga yang kuat, akan menjadi rumah tangga yang memancarkan kemuliaan Tuhan, akan menjadi keluarga yang memancarkan kasih Tuhan. Yang ketiga, ketika kita biasakan kritik dan pujian seimbang dalam keluarga. Satu, ada kemajuan yang luar biasa. Dua, masing-masing merasa dihargai. Tiga, iblis tidak mendapat keuntungan dengan berbagai kepahitan, kekecewaan, serta rasa tidak dihargai. Karena iblis selalu mencari suami yang ada kepahitan, istri yang merasa tidak dihargai, anak-anak yang merasa kecewa. Wah, ini yang paling gampang dihajar dengan apa? Narkoba. Yang paling gampang dihajar dengan apa? Seks bebas. Yang paling gampang dihajar dengan apa? Dengan apa itu namanya? Perselingkuhan. Makanya iblis cari itu. Yang kecewa, yang kepahitan, serta yang tidak dihargai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis cuma butuh itu. Habis itu dia berusak seluruh keluarga. Tetapi hari ini kita dengan hikmat Tuhan, kita mau tutup keluarga kita dengan kasih. Kita mau tutup keluarga kita dengan memberikan kritik yang manis, memberikan pujian yang hangat. Maka rumah tangga kita akan menjadi menara yang kuat bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Ketika kita kritik dan puji dalam seimbang, maka yang keempat, dampaknya timbul rasa percaya diri. Rasa berharga selalu terbangun dalam keluarga. Suami punya rasa percaya diri. Wah, dia berangkat kantor, dia berangkat kerja, dia berangkat cari kerjaan. Istri tinggal di rumah, anak-anak dalam studi. Selalu merasa ada rasa percaya diri. Walaupun tinggal dalam rumah sederhana, tetapi merasa keadaan yang penuh dengan kekayaan kemuliaan Kristus. Saudaraku, ini saatnya kita kembali menyadari. Jangan biarkan kecewa, rasa tidak berharga, kepahitan dan luka ada di hati keluarga kita masing-masing. Setan sedang mencari keluarga-keluarga, suami-suami yang bisa mengkritik dengan tajam. Mengkritik istri dengan tajam, istri mengkritik suami dengan tajam, orang tua mengkritik anak-anaknya dan mendatangkan luka. Wah, setan sedang bekerja dengan orang-orang yang tidak bisa dikritik. Orang-orang yang tidak pernah mau puji, orang-orang yang masa bodoh sama suaminya, masa bodoh sama istrinya. Ya memang udah seharusnya, yang penting kan hati saya. Betul hatimu. Tetapi Alkitab bilang apa yang dalam hati akan terpancar keluar. Sambil musik mainkan pujian dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Izinkan saya dari King David Well, King David's Well di Bethlehem, Palestina ini, berdoa buat setiap saudara sekalian. Kalau hari ini saudara berkata, itulah saya. Saya kalau kritik mulut saya pedas dan tajam. Taruh tangan kanan saudara di dada. Engkau bersalah di hadapan Tuhan. Sorry untuk ngomong ini. I'm your pastor. I will tell you the truth. Kalau mulutmu tajam, nyakitin, bertobat. Minta Tuhan memberikan kasih di lidah saudara. Atau mungkin saudara berkata jujur, pendeta, saya nggak pernah puji anak saya nggak pernah puji istri saya nggak pernah puji suami saya. Bertobat, taruh tangan kanan saudara di dada. Atau mungkin hari ini saudara berkata, jangan-jangan iya ya, iblis telah membutakan hati saya. Saya selalu lihat istri saya kekurangan, saya selalu lihat suami saya kekurangan, saya selalu lihat anak-anak saya kekurangan. Saya selalu seperti kecewa terhadap semuanya dalam keluarga ini. Taruh tangan kananmu di dada. Hari ini adalah hari yang spesial. Saya percaya urapan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita.
untuk memulihkan keluarga, memulihkan orang-orang muda. Atau mungkin saudara berkata, saya terus dikritik, saya terus dilukai, saya terus disakiti. Jujur pendeta, hari ini air mata saya mau mengalir, saya merasa hidup saya nggak berharga. Taruh tangan kanan saudara di dada. Hari ini Yesus berkata, aku menyertai engkau. Artinya apa? Semua orang boleh melukai engkau, kau boleh merasa nggak berharga. Tetapi Yesus berkata, engkau ini kepunyaanku dan aku mengasihi engkau. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Atau mungkin hari ini saudara berkata, pendeta saya lost, I'm lost. Hidup saya penuh kepahitan, penuh kecewa. Yesus hari ini berkata, segala luka-lukamu, aku yang akan memulihkannya. Taruh tangan kananmu juga di dada. Hari ini, saya beri nama hari pemulihan. Hari ini, saya beri nama hari pembebasan. Hari ini saya beri nama hari di mana Tuhan mencurahkan kemuliaan dan kasih-Nya. Setiap saudara yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Nah, setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, dari King David's Well di Bethlehem, Palestina, hamba berdoa buat setiap jemaat sekalian. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah, khusus yang hatinya luka, aku patahkan segala serangan-serangan setan di dalam nama Yesus. Mereka yang sudah dibelenggu oleh kuasa kegelapan sehingga melihat pasangannya, melihat keluarganya selalu mengeluh, hamba patahkan serangan setan dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mulutnya tajam, menyakitkan, mengkritik dengan kata-kata yang melukai. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan jamah. Hamba juga berdoa untuk mereka yang merasa hidupnya tidak berharga. Hari ini Tuhan angkat dan berikan damai sejahtera. Hamba juga berdoa untuk mereka yang mungkin selama ini gak pernah puji anaknya, gak pernah puji istrinya, gak pernah puji suaminya. Dalam nama Yesus diberi kesadaran bahwa itu sebuah kesalahan yang menyakitkan hati Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memberkati rumah tangga, maka mereka harus belajar menghargainya. Di dalam nama Yesus ada pemulihan kasih dan kuasa Tuhan yang sempurna. Dan adik-adik muda yang mungkin tertolak dalam keluarga, adik-adik muda yang sedang bingung, para pengusaha yang sedang stres dengan banyak masalah dan dapat tuntutan-tuntutan dari keluarga, hamba berdoa dalam nama Yesus ada kemenangan besar yang Tuhan sediakan. Berkat Tuhan tercurah di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan berkata, disampaikannya firman dan disembuhkan yang sakit. Saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kita berdoa, Bapa, hamba juga berdoa buat yang sakit, karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah disembuhkan. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal darah Yesus. Darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar, keluar, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, sembuhlah, sembuhlah, sembuhlah. Mulai imani sekarang. Mulai imani oleh bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah gagal. Oleh bilur Yesus kita disembuhkan. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Dan dari King David's Well di Bethlehem, Palestina ini, hamba mengucapkan berkat. Sehingga sungai-sungai kehidupan, sungai-sungai damai sejahtera dan roti sorgawi turun atas hidup jemaat sekalian, untuk mereka semakin bertumbuh dalam terang Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.